Al-Huda ingin menyanyikan mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Mukjizat para nabi itu sebagai bukti kebesaran ilahi yang harus diyakini. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, sungguh mukjizatmu menerangi dunia. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Tiada kata yang indah untuk diucapkan selain mengucapkan bismillah. Dan tiada syair yang syahdu dan lugu untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Pertama dan paling utama,
marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan umur, sehingga saat ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara memperingati dilahirkannya junjungan alam semesta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hadirnya kita di sini senantiasa kita mendapatkan kasih sayang dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beserta salamnya Allah semogalah selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, jika dilihat dari pandangan kacamata agama tentang pergaulan anak-anak muda pada zaman sekarang yang sungguh sangat mengkhawatirkan, apalagi didukung dengan canggihnya teknologi di era digital. Bahkan anak-anak di bawah umur pun bisa dengan mudah untuk membukanya dan menontonnya. Masih mending yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi maaf beri maaf, yang ditontonnya itu adalah tontonan yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin mendatangkan madarat. Betul apa betul? Ingat, Nabi pernah berpesan dalam hadisnya, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap titipan, setiap amanah pasti akan dititipkan, dipertanyakan pertanggungjawabannya. Dalam Al-Quran pun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم
Fatimah Zahra
وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Kompak seulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sa'adat al-kurama wa masayyahana al-a'izah rahimahullah. Sama-sama kita hormati guru-guru kita semua, Al-Mukarram dan Ustaz Ismail Abdul Jawad. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Bujiono, dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Komari, dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Luki, dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Nasihin, dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Rawdatul Qulub Bapak Ustaz Ramdhani, dan sama-sama kita hormati Wali Kota Bogor yang kali ini diwakili oleh Bapak RTJD, yang mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita semuanya, mata'anallahu fi kulli hayatihim, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati pengasuh Majelis Ta'lim Al-Huda, Ustazah Ainur Rahmah, yang sudah sabar mendidik, merawat, menjaga anak-anak ini. Jujur Pak, saya pribadi belum sanggup untuk mendidik anak-anak yang seperti ini atau sebesar ini. Pernah saya coba dan saya bubarkan karena nggak sanggup Pak. Kita suruh duduk, dia berdiri. Kita suruh berdiri, dia lari. Kita suruh lari, dia pulang. Serba bingung. Jadi sungguh hebat, luar biasa kalau ada ustaz dan ustazah yang mau mendidik anak-anak. Bersyukur Bu, bersyukur ya, karena boleh jadi dididik sama kita belum bisa, dididik sama ustaz ustazah malah justru bisa. Ya, saya mau izin dulu nih, boleh nggak saya duduk? Boleh saya duduk? Di bawah, di atas? Di bawah. Tidur boleh tidur. Kasur mana kasur? Masya Allah. Ini ketahuan nih, dari panitia sudah lelah dari semalam, termasuk saya semalam disuruh ronda. Saya astagfirullah. Tapi nggak apa-apa lah, saya izin duduk karena nanti sore juga ada 2 tempat yang harus saya datangi. Jadi perlu irit-irit suara karena masih ada tempat-tempat yang lain yang harus saya kunjungi. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak Allah, ya Allah. Ulang. Kalau kayak gini Allah, kalau belum berhenti begini, belum berhenti Allahnya panjang, oke? Biar semangat. Bapak-bapak diam, urusan saya ini. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Nah, malah ketawa. Oke, biasa aja, biasa ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau banyak pembukaan, banyak kalimat-kalimat awal, ini waktu sekarang sudah jam 1. Gimana urusan pada ini jam saya? Oh, jam 1 kurang sejam seperempat. Ibu-ibu, hari ini kita memperingati apa? Maulid. Saya baru ngeh, padahal semalam saya di sini ternyata ada temanya. Baru ngeh saya. Ternyata ada temanya. Temanya itu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda Islam. Oke, karena waktunya sudah mepet, nggak usah lama-lama. Oke, besok udah dibagi kan? Ya, kalau besok udah dibagi aman Bu ya. Aman. Kalau ibu-ibu sudah dikasih besek, sudah dikasih makanan, insya Allah mingkem. Tapi kalau makanan belum dibagiin, ngobrol masing-masing. Ustaz gak bakal didengerin, mau ngomong apa masa bodoh. Tapi kalau udah dikasih besek, dikasih makanan, insya Allah tasnya udah penuh. Udah penuh Bu. Kalau belum, tinggal minta lagi sama Ustazah Ainur Rahman ya. Tinggal minta lagi, jangan saya. Ya. Baik, Bunda semuanya yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, kita urut dari tema ini mengenai tentang generasi muda Islami. Asal mulanya itu dari rumah tangga, dari keluarga. Ya, maka kita tarik kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikandung oleh siapa? Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Ibu Aminah, ayahnya namanya siapa? Abdullah. Nabi Muhammad ketika dikandung oleh ibundanya tercinta, sampai sekarang ibu-ibu majelis taklim kalau pengen istrinya melahirkan, bapak-bapak nih ingat ya, kalau istrinya pengen melahirkan mudah dan ibu-ibu juga pengen mudah ketika melahirkan, biasanya doanya itu Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ayo apa enggak? Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil maut. Doa tuh, pakai air diminumin ke istrinya, dilurusin ke perutnya supaya mudah melahirkan. Kadang-kadang istrinya lagi ngedan di dalam ruangan sama bidan, suaminya udah jadi luar, mukanya gangguin. Bukan orang sini, saya nggak ngomongin orang sini, orang sono, ini mah enggak. Ya, maka doa tuh. Kenapa sampai disebut di dalam doa itu Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil maut. Bayangkan ketika Rasulullah mau dilahirkan, siapa yang hadir malam hari itu? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadir pada malam di mana Nabi ketika dilahirkan ternyata adalah Siti Asiyah dan Siti Maryam hadir menjadi bidannya Siti Aminah. Oh, kira-kira saya tanya Bu, Siti Aminah, Siti Maryam dan Siti Asiyah waktu itu sudah tidak ada atau masih ada? Nggak ada, tapi bisa hadir. Ya, bisa hadir. Maka kira-kira Bu, waktu ibu mau melahirkan yang hadir siapa Bu? Kuntilanak, genderuwo atau pocong? Makanya banyak doa. Ini proses untuk menjadikan generasi yang Islami itu prosesnya dari mulai ta'aruf dulu. Nggak boleh pacaran, nggak ada pacaran Islami. Nah, zaman sekarang, pacaran sekarang katanya ada pacaran Islami katanya. Pas ketemu Bismillahirrahmanirrahim, pas bisa habis ngapel malam minggu Shadaqallahul azim. Mana ada pacaran begini? Ya, nggak ada pacaran syar'i, haram pacaran, nggak boleh. Ya, nah ketika kita sudah ta'aruf, lalu kita khitbah yang disebut dengan lamaran, setelah itu kita naik lagi ke jenjang berikutnya yaitu nikah. Maka proses dari sana hanya akan menjadikan generasi yang Islami. Bagaimana rumah tangganya kita berharap meminta putra putri yang salih dan salihah, bukan hanya sekedar ayahnya saja, ibunya pun harus minta menjadikan anak yang salih dan salihah. Cuma ada kisah di dalam Al-Quran, ada yang ayahnya salih tapi istrinya durhaka, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang istrinya salihah, suaminya durhaka.
Siti Asia punya suami namanya Fir'aun. Bu, kalau ibu rajin ke majelis taklim Senin, ikut Senin, Selasa ikut Selasa, Rabu ikut Rabuan, Kamis ikut Kamisan, Jumat ikut Jumatan, Sabtu ikut Sabtuan, Minggu ikut Mingguan. Belum lagi nanti acara arisan ikut PKK, terus ikut ngaji kemana-mana. Tapi suaminya tidak pernah mau datang ke masjid, berarti suaminya Fir'aun. Tapi jangan dipanggil nanti rumah on, jangan. Ini kias saja. Jadi harus sabar. Ibu, kalau ternyata mendapatkan ujian dari Allah lewat jalan suami seperti itu, belajarlah dari Siti Asia. Bagaimana Siti Asia di dalam rumah tangganya untuk menghadapi seorang Fir'aun. Ada lagi yang durhaka dua-duanya, suami istri durhaka sampai keturunannya durhaka. Siapa itu? Abu Lahab. Lengkap satu surat dalam surat Al-Lahab. Dan istrinya dan suaminya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menengok sekarang. Apakah kita menengok Abu Lahab? Apakah Nabi Nuh? Apakah Siti Asia? Atau kita ikut Nabi Ibrahim alaihissalam sampai 30 generasi keturunan berikutnya? Datanglah lahirlah seorang manusia yang agung, namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu ya, bu kira-kira kalau lagi hamil, udah nyiapin nama anak lo? Udah belum? Pernah kejadian ada diceritakan di dalam kitab Al-Barzanji mengenai tentang impian yang dirasakan oleh Siti Aminah, bahwa perintah dari mimpi itu wabitiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi, dan berikanlah nama dia idza wada'tihi, kalau kamu telah melahirkan dia, Muhammadan, yaitu Muhammad, di annahu satuhmadu uqbah, karena Muhammad itu adalah manusia yang terpuji. Benar, kira-kira kita sudah nyiapin nama apa? Nama itu adalah doa. Zaman sekarang kan keren-keren nama, betul gak Pak? Ada yang gabungin nama ibu sama bapak, bapaknya Muhammad Nur, ibunya Laila, lahir anak perempuan Nur, Laila, bapaknya Abdul Abbas, ibunya Kokom, dikasih nama jadinya Bas, Bis. Orang Jawa keren lagi, lahirnya hari Senin, pasarannya Ponimin, kalau hari Jumat Ponimah, kalau Wage Wajimin, gak masalah. Orang Sunda, nih contohnya Cecep, orang Sunda ya. Oh iya. Ya, cacing potong asir ujian, itu orang Sunda tuh, khas, itu khas. Ya, nggak masalah sih. Apalagi keren-kerenan sekarang ya, lahir Januari, Februari, Maret, Martin, April, Apriliani, September, Septi, Desember, Desi, terserah, silakan. Tapi ingat, nama itu adalah salah satu wasilah dan cara kita minta sama Allah lewat jalan nama itu jadi doa. Makanya kalau orang tua ngasih nama bagus Abdurrahman, panggilannya jangan dipanggil Bagol. Orang tua nggak terima ya, karena sudah ikhtiar, datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke para ustaz. Ini gimana kira-kira nih ngasih nama anak saya yang bagus apa? Jamnya jam berapa? Jam sekian. Terus dicari nama yang bagus, keluarlah nama yang bagus. Nama yang bagus itu doa yang disampaikan oleh orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melekat sampai nanti di batu nisan pun akan melekat bini atau kita. Maka hati-hati di dalam memberikan nama anak-anak kita ya. Jadikanlah anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Yuk kita sama-sama berangkat dari Airnya mana ini? Ini aja dah, masih baru nggak apa-apa. Bunda, Bapak pernah marah nggak di rumah? Pernah? Pengen tahu cirinya marah Rasulullah, pengen? Kira-kira sudah mengikuti sunnah belum kalau marah di rumah bapaknya? Rasulullah kalau marah diem. Pernah Hafsah binti Umar ngadu kepada Aisyah binti Abu Bakar karena marah Rasulullah setiap diajak bicara diam. Ketika diajak bicara, ya Rasulullah, udah sekali siapkan makan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngadu ke Aisyah juga maju. Ya Rasulullah, tadi Hafsah datang ke tempat saya, dia menyapa engkau ya Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir Rasulullah. Hafsah ngadu ke Aisyah, ayahmu kan lebih dekat. Abu Bakar, silahkan datanglah, raihlah supaya berdamai dengan kita. Datanglah Abu Bakar Siddiq, ternyata enggak mempan juga. Lagi-lagi Rasulullah berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi-lagi akhirnya Aisyah ngomong ke Hafsah, bagian ayahmu sekarang Umar, mungkin bisa Rasulullah dirayu. Ternyata enggak bisa juga dirayu.
Bu, Pak, makanya kalau marah sama istri cukup kalau istri ngomong langsung zikir Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Paling istri bilangnya apa? Tumben lu zikir mulu. Ya, bagian kita sadar di situlah. Ya, ketika kita sadar, laki-laki sadar, suami sadar, istri sadar, barulah dibilang tumben. Tumben sekarang mau sholat, tumben sekarang mau ngaji, tumben sekarang mau zikir. Hati-hati, ujian yang paling berat itu datang itu dari manusia, dari lisan-lisannya manusia. Seringkali kita tergelincir oleh sebab ucapan-ucapan lisan manusia. Bu, hati-hati saat ini, apalagi zaman digital seperti sekarang ini. Ada rekaman-rekaman, ya, ada kalimat-kalimat dan kata yang bisa diingat sepanjang hayat, terutamanya ketika sudah terekam. Hati-hati Bu ya, dan itu akan menjadi amal jariah, apakah kebaikan atau keburukan nanti sampai ke alam barzah, khususnya nanti ke akhirat kalau kita belum meminta maaf kepada orang yang kita suzonkan. Ya, hati-hati Bu. Ibu kira-kira tadi udah bikin status belum di sini? Udah bikin status. Niatkan ibadah ya, jangan pengen dilihat oh kita lagi ngaji, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Ibadah biarkan Allah saja yang menilai. Kita mau fokus kepada ibadahnya saja, nggak usah perhatikan perihal tentang orang lain. Maka Bapak ketika masuk ke dalam rumah hati-hati Pak, biasakan masuk ke dalam rumah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nggak ada orang ucapkan salam. Lalu ketika kita melangkah baca Al-Ikhlas 3 kali, maka ketika kita rutin bacakan Al-Ikhlas 3 kali, hilang kefakiran dari rumah, nggak bakal pernah kemiskinan datang ke dalam rumah kita. Tapi tolong Pak, pulang dari sini jangan diamalin kata saya, amalinya sambil jalan aja atau sambil duduk, tapi jangan sampai kita berdiri di tengah pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti jadi fitnah buat tetangga. Tuh lihat tuh, sekarang pakai jampe-jampe tuh lihat tuh. Bukan begitu. Ya, maka ketika kita pun lupa buru-buru masuk ke dalam rumah, ternyata kita belum mengucapin salam, maka kita membaca Al-Ikhlas supaya hilang kefakiran dari keluarga kita, dari dalam rumah kita, dan kita tidak akan pernah merasakan lapar, insya Allah. Ya, jadi berangkat dari rumah, yuk untuk generasi yang Islami berikutnya, anak-anak kita yang salih dan salihah ini. Bu, kira-kira saya tanya, pengen punya anak salih, salihah atau pengen punya anak pinter? Benar, yakin? Kenapa ibu masih menyekolahkan anak-anak di tempat-tempat favorit? Kenapa? Di tempat favorit kamu nggak belajar mas sama aja. Ya, tempatkan di pesantren, tempatkan di majelis-majelis taklim, tempatkan di ustazah atau ustaz. Insya Allah Bu, jadi anak yang saleh dan salihah. Tapi kita sekarang ini malah justru menomorduakan pesantren, menomorduakan majelis taklim, menomorduakan pelajaran agama. Ingat dalam kitab Ta'lim wa Ta'allim bi Tariq Ta'allum, apa kata Syekh Al-Zarnuji? Dawim ala darsin la tufarriquhu al-ilmu bidarsin qama wartafa'a. Dawamkeun ngajeres ulah rek pisahan ari ilmu dideres kege ngarti sorangan. Paham nggak? Tuh, kalau pengen jadi anaknya pintar gampang, yang penting mau belajar tuh pintar. Tapi untuk mencetak generasi anak yang salih dan salihah yang gampang. Bapaknya udah salih, belum tentu anaknya salih salihah. Ibunya sudah salihah, belum tentu anaknya pun salih dan salihah. Boleh jadi memang kita diuji lewat putra putri kita, maka Allah ingin mengangkat derajat kita seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Paham Pak? Udah berapa jam ini? Oh udah, masih lama. Ya, oke. Nah, ketika Rasulullah SAW di dalam kandungan saja sudah diberi isyarat untuk diberikan nama Muhammad SAW, terlahirlah Rasulullah SAW. Sebelum Siti Aminah radhiyallahu anha, sebelum Siti Aminah dilahirkan saja, belum dilahirin. Abdullah juga belum ada. Rasulullah sudah diceritain tentang keberadaannya, akan keberadaannya di dunia ini. Di dalam kitab Ad-Dibai, dalam hadis yang kedua, Al-Hadithu Tsani an Atha' ibn Yasar ibn Ka'b al-Akhbar qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhilu suluqa falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah
wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Udah diceritain. Atta bin Yasar, Yasar itu seorang tokoh ulama lah kalau kita lihat. Paham tentang kitab Taurat. Allamani abi, bapakku telah mengajarkan kepada aku at-Taurat, yaitu kitab Taurat semuanya, ila sifran wahida, kecuali satu lembar. Tipainya bunda, kecuali satu lembar disobek oleh Yasar. Enggak boleh aku belajar dulu nih tentang ini. Kenapa? Ada apa dengan kertas itu? Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, dimasukkan ke dalam sunduk, ke dalam kotak, dikunci rapat-rapat. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, atau langsung membuka kotak tadi itu. Rahasia ayahnya itu apa sebetulnya kertas yang selembar itu isinya? Maka ketika fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, ternyata tulisannya akan keluar suatu hari nanti penutup para nabi di akhir zaman nanti. Ciri-cirinya persis ada di Rasulullah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Enggak ada pada para nabi yang lain, hanya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu sudah iman, sudah tahu. Terus prosesnya ke kita sekarang ke kita. Kok tiba-tiba kita sekarang hanya mengatakan cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnahnya kita tinggalkan. Yang ringan saja lah, tapi berat. Contoh, sholat kira-kira bapak-bapak di masjid apa? Di rumah. Di masjid bagus, di rumah juga bagus, di masjid lebih bagus. Cuma kalau bapak-bapak sholatnya di masjid terus, ibu saya kasih saran tolong kasih mukena. Ya, karena afdolnya laki-laki itu di masjid. Masjid dibangun bagus-bagus, masjid dibangun gede-gede, buat apa kalau nggak ada isinya? Yang pengen terus dimegahin, pengen terus dimewahin, buat apa kalau nggak ada isinya? Makmurin masjid. Ya, ayo sholatlah berjamaah di dalam masjid. Jadi ya, bapak-bapak khususnya nih. Kalau ibu-ibu sih bagusnya silahkan di rumah. Tapi di rumah yang paling dalam ngumpet bu ya, ngumpet ya. Kalau di kamar ternyata kamarnya gede, ngumpet di dalam lemari juga nggak apa-apa bu. Gitu ya. Jadi berangkat dari rumah untuk mencetak generasi yang Islami, insya Allah. Yo, mulai sekarang di rumah itu jangan sering-sering nyetelin lagu-lagu, setelin sholawat lah. Ya, setelin sholawat. Nah, ini ada pesan nih dari panitia. Panitia udah siap? Mana Pak Ucil? Nah, sambil sholawat, panitia mohon bantuan kepada ibu dan bapak semuanya. Ini nih pengen dirapihin nih ceritanya nih, pengen dikasih konblok nih. Bapak Ustadz kok ngomong masalah gitu sih? Iya, ini kesenang kalau ini mah. Kalau kesenang mah disampaikan ya. Pengen dikonblok nih, pengen dia rapi. Ya kasihan kalau yang parkir motor segala macam di sini ya. Anak-anak suka kepleset di sini, kasihan kalau jatuh. Bunda ya. Jadi seikhlasnya Bunda, ada 1.000, ada 100.000, ada sejuta, silakan ya berikan titipkan kepada dia. Insya Allah akan menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sambil bacakan salawat dulu ya. Salatu
إلهي نافس القربى من العاسين والعتبى وكل بلية وباء بأهل البدر يا الله صلاة الله serba nanggung waktunya jadi keburu-buru ini masalahnya mau zuhur. Bunda, intinya pesan saya sesuai dengan tema ini karena ini mau zuhur. Bunda juga udah leyeh-leyeh, kakinya dari tadi udah diselonjorin, dilipat lagi, selonjorin, lipat lagi. Saya tahu Bunda, perhatiin dari tadi. Ya, jadi udah gitu nyari senderan, udah ada lapaknya masing-masing. Kita nggak kebagian buat senderan, gitu Bunda ya. Mau minum lagi, air udah habis Bunda ya. Haus ya. Baik Bunda, ketika suami datang Bunda jangan kemana-mana, harus ada di rumah Bunda. Tolong saya pesan, kalau suami pulang jangan kemana-mana, di rumah sambut suami. Ambil tangannya, cium tangannya, bolak-balik mencium tangan suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, apalagi suaminya hitam Aswad ya. Pulang dari sini mau ngamalin, suaminya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak duduk Pak, saya mau ngamalin apa kata Pak Ustaz. Langsung ditekuk suaminya, lehernya ditekuk, diciumin terus biar mencium Hajar Aswadnya berkali-kali. Bukan begitu juga Bunda ya. Kalau ketika kita agak sedikit marah, istri marah, suami marah, itu hal biasa. Itu hal biasa dalam rumah tangga. Cuma harus punya trik. Kalau saya triknya suka nyanyi Bunda, kalau istri lagi marah nyanyi saya. Istri lagi marah nih diem aja. Kenapa? Karena saya sering pulang malam. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Istri juga sama nyanyi, meluk saya dari belakang, bisikin ke telinga, insaflah wahai manusia. Perempuan mah di mana-mana memang begitu. Ya, makanya perempuan itu nggak boleh dibentak, nggak boleh dimarahi, didemin aja. Perempuan itu bingung. Ya, punya trik masing-masing. Tuh, Bu Samsul tuh ketahuan tuh. Ya, langsung kalau pas Samsul lagi marah langsung tuh joget di rumah. Dangdutan langsung, kenceng sampai rumah kedengeran tuh. Nggak masalah, yang penting jadi adem ya, jangan sampai marah-marah. Ya, apalagi Bunda, tolong pesan sama suami, kalau lagi marah jangan depan anak. Nggak boleh ya, marah sama istri, istri marah sama suami, jangan depan anak. Marah udah biasa itu, kejadian hal yang biasa, pada diri Rasul pun ada kejadian itu. Cuma pesan saya jangan sampai marah di depan anak. Biarlah anak melihat kita damai-damai saja, biasa-biasa saja, tetap keluarganya dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Karena syarat adanya sakinah mawaddah untuk mewujudkan baiti jannati, bukan baiti nari. Rumahku syurgaku syaratnya ada 3, adanya sakinah, adanya mawaddah, dan adanya warahmah. Sakinah itu tenang dan tentram, nggak mungkin tenang dan tentram kalau nggak punya duit. Mawaddah itu cinta, nggak mungkin cinta kalau ada rasa cemburu. Nggak mungkin warahmah itu datang kalau rumah nggak pernah digunakan untuk baca Al-Quran, kalau rumah nggak pernah digunakan untuk baca sholawat, kalau rumah nggak pernah digunakan untuk sholat sunnah, qiyamul lail dan sholat sunnah yang lainnya, maka dicabut oleh Allah baik sakinah, mawaddah ataupun warahmah. Maka saat itulah rumah yang harusnya baiti jannati malah berubah akan menjadi baitin nari. Na'udzubillahi min.
Ya, ayo berangkat dari rumah tangga kita masing-masing sekarang ya. Insyaallah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi Allah saya menyampaikan ini bukan berarti rumah tangga saya sudah baik, tidak. Akan tetapi paling tidak memang beratnya menjadi guru itu harus menjadi contoh segala-galanya. Tutur katanya harus dijaga. Ya, lagi ceramah, lagi tausiah, lagi kajian sore segala macam, ini benar-benar dijaga. Kenapa? Akan ditiru, akan didengarkan oleh umat, oleh jamaah. Maka itu akan menjadi pengaruh. Apakah menjadi amal jariah yang baik atau malah justru akan menjadi amal yang buruk sampai di akhirat nanti sebelum kita meminta maaf kepada orang yang pernah tersakiti. Apalagi menggunakan mic seperti ini. Hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari lisan yang suka berbohong. Amin ya rabbal alamin. Udah ya, segini aja ya. Nah, oh ibu-ibu langsung iya asbah. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat azani wa azani Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali ya. Kita tidak bisa berpanjang-panjang kalam pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya syarat sajalah. Ya, kebetulan tadi saya juga kaget kok tiba-tiba saya harus diiringin. Kok ada apa ini? Kok diiringin? Saya kira saya mau disunat lagi. Kaget saya. Masya Allah. Nih aturannya Al-Fatih ini. Kaget. Pertanyaan saya cuma satu ke Al-Fatih. Tanya ke orangnya. Ini aturan sampean atau panitia? Kalau aturan sampean saya tolak. Tapi kalau aturan panitia, sami'na wa ta'na. Saya ikutin. Saya akan taruh urusan pribadi demi kepentingan orang banyak. Itulah ketika kita memang ada jiwa santri, maka kita tidak akan pernah mundur apapun yang ada di hadapan kita. Ya, tidak akan pernah berbicara begini begitu, akan tetapi akan kita hadapi. Hanya silakan katakan kepada Al-Fatih. Ya, dan itulah pertanyaan saya inti. Ini adalah ide engkau, apakah ini ide engkau atau ide panitia? Maka saya langsung ke yang lain, ternyata benar. Ini adalah ide panitia. Oke, sami'na wa ta'na. Walaupun mungkin saya sebetulnya bertentangan ya, enggak pantas saya dipuji seperti itu, diri enggak. Karena di sini para asatid jauh dibandingkan saya, sangat jauh. Beliau salih, beliau sangat alim, ala-alamah daripada saya yang masih belajar sampai saat ini untuk mencari sebuah kebenaran, sehingga insya Allah harapan akhirnya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam saya balas pantunnya Pak Cecep. Pak Cecep dengerin pantun saya Pak Cecep ya. Buah jeruk, buah delima, buah manggis, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam